Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Pera Online GUPDI Jemaat Pasar Legi Surakarta. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami masing-masing, menuntun kehidupan kami, supaya semakin hari kami dapat semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Perkataan ini dikutip dari Maria ketika dia mendengar berita bahwa dia akan mengandung seorang anak. Terambil dari Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Maria adalah seorang gadis muda, ya, berasal dari Nazaret di Galilea, dan dia adalah seorang gadis yang baik. Dia sebagaimana layaknya gadis-gadis pada zaman itu yang mendambakan juga kehidupan pernikahan. Saat itu Maria juga sedang merencanakan pernikahannya dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Sebagaimana ya orang kalau mempersiapkan pernikahan, tentu mereka sangat bahagia, mereka bersemangat, excited. Ya, ada begitu banyak harapan akan masa depan yang menyenangkan, dan tentu mereka berharap kehidupan pernikahan itu akan menjadi indah bagi mereka berdua. Nah, Yusuf pun adalah seorang pria yang baik. Dia memiliki pekerjaan yang baik, kualitas yang dicari-cari dari seorang calon suami ada padanya. Nah, masa depan nampaknya cerah bagi kedua orang yang sedang mempersiapkan pernikahan ini, ya, membahagiakan. Namun pada suatu malam semuanya berubah. Malaikat Tuhan muncul dengan membawa sebuah berita bahwa Maria akan mengandung sebelum dia melakukan pernikahan, melangsungkan pernikahannya. Seorang gadis, ya, yang akan mengandung tanpa suami yang sah. Waduh, ini bisa menghancurkan seluruh impiannya untuk hidup berbahagia bersama-sama dengan Yusuf. Bagaimana perasaan Maria ketika dia pertama kali malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, Maria, kamu akan mengandung, tapi bukan dari calon suamimu, dari Yusuf. Wah, ini tentu berita yang sangat besar bagi Maria. Semuanya sudah terencana mungkin, ya, sudah mulai merencanakan pernikahan, mungkin juga berjalan dengan baik. Namun tiba-tiba pada waktu itu terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Ya, dari yang semuanya direncanakan dengan matang, dengan baik, karena ada sesuatu hal semuanya menjadi berubah. Bukankah kita juga pernah atau sering juga mengalami situasi yang sama, ya, perasaan galau yang muncul karena sesuatu hal yang terjadi tiba-tiba. Hal tersebut mungkin menakutkan, membuat kita sedih, membuat kita khawatir. Nah, ketika semua nampaknya baik-baik saja, ternyata sebagai contoh kita mendengar, wah, ternyata saya mengidap suatu penyakit yang serius. Ketika semua nampak berjalan baik-baik saja, kita mungkin mendengar, wah, usaha saya ternyata diambang kebangkrutan dan lain sebagainya. Ya, atau contoh yang lain, misalnya ketika kita merasa kehidupan pernikahan kita nampaknya baik-baik saja, ternyata kita ditinggalkan oleh pasangan hidup kita, dan ada banyak berita-berita yang lain yang mengguncang kehidupan seseorang hanya dalam hitungan detik. Ya, peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.
Nah, bagaimana kita bisa meresponi terhadap perubahan yang mendadak, terhadap hal-hal yang tidak bisa kita duga, dan itu sangat menyulitkan kehidupan kita. Mungkin kita jadi stres, sulit tidur, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar dari Maria, seorang gadis muda yang hidupnya biasa-biasa saja. Maria bukan anak pejabat, dia bukan anak orang kaya, dia bukan anak orang terhormat, hanyalah seorang gadis desa biasa. Dan malam hari itu dia mengalami hal yang luar biasa. Di satu sisi tentu mengejutkan dan mungkin berita yang kurang menyenangkan ya, untuk mengandung di luar nikah ketika sedang mempersiapkan pernikahan. Namun di sisi lain dia sedang mengemban tugas ilahi. Kita bisa melihat kesetiaannya kepada Allah. Dan tugas yang dia emban bukan tugas yang sederhana, bukan tugas pelayanan yang biasa-biasa saja. Ini adalah tugas pelayanan yang luar biasa, dan sepanjang sejarah manusia hanya ada satu wanita yang berkesempatan untuk memiliki pelayanan seperti Maria, yaitu dia harus mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Malam hari itu dia mengalami hal yang luar biasa. Nah, setelah Maria menerima janji Tuhan, ya, dia tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Maria menerima tugas tersebut dengan sebuah respon, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dalam bidang masing-masing, dalam peran kita masing-masing, namun kita sama. Kita melayani Tuhan yang sama. Nah, di dalam pelayanan tentu kita kadang-kadang juga menemui hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang menyakiti hati kita, hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ada hal-hal yang harus dikorbankan. Ya, seringkali kita juga mendadak harus mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah, bisakah kita menerima semuanya itu dengan tidak bersungut-sungut dan dengan kesadaran penuh ya bahwa sesungguhnya kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, pelayanan bukan tentang diri kita ya, namun itu semua tentang Tuhan. It's all about God. Ya, bukan menjadi kehendak kita, namun apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang akan terjadi. Nah, kita tentu tidak bisa membuat semua orang menghargai, menghormati pelayanan kita. Akan ada penolakan-penolakan, akan ada orang-orang yang tidak bisa menerima pelayanan kita, akan ada masalah-masalah yang muncul, konflik-konflik yang tidak terhindarkan. Namun kita bisa menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Artinya seseorang yang siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, walaupun itu menyakitkan, menyedihkan, namun apabila nama Tuhan dipermuliakan oleh karenanya, itulah yang harus kita lakukan. Nah, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul secara tiba-tiba, kita harus tetap mengingat bahwa kita ini adalah semuanya, kita adalah hamba-hamba Tuhan, dan respon yang diharapkan tentunya membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada akhirnya Maria menyadari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya, dan dia bernyanyi memuliakan Tuhan karena anugerah yang diberikan kepadanya. Demikian pula dengan kita. Ya, pada akhirnya setelah masa-masa kesulitan itu kita lalui bersama-sama dengan Tuhan, tentu kita akan bersyukur dan memuliakan Tuhan karena penyertaannya dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus melewati masa-masa yang sulit, harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita memilih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi segala bentuk kesulitan yang kita hadapi. Dia akan memberikan pemeliharaan, penyertaan, dan juga perlindungan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan
dan menyelesaikan tugas ilahinya, mandat yang diberikan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin mendorong kita sekalian, apabila kita saat ini sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, nampaknya semua di luar kendali kita, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia akan memelihara engkau dan saya. Dan apa yang menjadi sebuah kemustahilan, Tuhan itu adalah spesialisnya. Allah kita adalah Allah yang spesialis dalam menciptakan sesuatu yang mustahil, yang bagi manusia nampaknya tidak mungkin. Tuhan bisa memberikan, menyediakannya kepada kita. Jikalau dari rahim seorang perawan bisa terlahir seorang anak, apalagi yang engkau khawatirkan dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup mewujudkan segala bentuk kemustahilan yang menurut kita tidak mungkin dapat dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjalankan tugas ilahi kita dengan baik, dan sekiranya Tuhan akan terus beserta, menyertai kita, memelihara kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan menjadi sia-sia, namun semuanya itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan mereka yang mengharapkan Tuhan, mereka yang terus menyandarkan pengharapannya kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.